Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Elok Amelia STMT, salah satu dosen dari School of Computer Science Universitas Bina Nusantara, program studi S1 Teknik Informatika. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma atau Algorithm Design and Analysis dengan kode mata kuliah COMP 604901. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS teori. Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar perancangan dan analisis algoritma untuk menghitung waktu dan ruang, komputasi, kompleksitas, dan membandingkan metode perancangan algoritma. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa pengetahuan tentang berbagai algoritma yang memungkinkan mereka untuk merancang algoritma yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar analisis algoritma. Yang kedua, menerapkan teknik dan metode algoritma. Yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan algoritma tertentu. Dan yang keempat adalah membandingkan berbagai macam algoritma yang akan dicapai dalam 26 sesi pertemuan. Sedangkan komponen penilaian mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, Assurance of Learning dengan bobot 20%, yang berupa partisipasi dan penyelesaian soal dari kompetisi pemrograman nasional ICPC Indonesia National Contest secara berkelompok. Komponen berikutnya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 30%. Dan komponen terakhir yaitu tugas individu dengan bobot 20%. Khusus untuk tugas individu, cara penilaian didapat dari partisipasi keaktifan mahasiswa di kelas dan juga di forum Learning Management System BINUS Maya. Beberapa strategi pengajaran seperti penyampaian materi dengan ceramah menggunakan media di kelas, beberapa pertemuan self-learning melalui LMS BINUS Maya, dan juga interaksi terjadi saat tanya jawab dan penyelesaian masalah bersama di kelas. Berikut ini sekilas video pembelajaran di kelas yang memuat delivery, interaction, dan assessment materi pertemuan ke-19 dengan materi Strongly Connected Component. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi kita di pertemuan ke-19 ya. Kita akan membahas tentang algoritma graph, yaitu untuk menemukan strongly connected component. Nah, di sini ada materials kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang strongly connected definition terlebih dahulu. Kemudian kita akan berkenalan dengan algoritma baru, yaitu algoritma Tarjans, yang dimana Tarjans ini untuk mencari strongly connected component. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang harus tercapai ya oleh kalian di mata kuliah ini, dan materi ini mendukung capaian pembelajaran kedua, yaitu mengimplementasikan teknik algoritma dan juga metode algoritma. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga yaitu menyelesaikan sebuah masalah dengan algoritma tertentu. Ya, sebelum kita masuk tentang apa itu strongly connected components, kita akan bahas dulu apa itu connected components. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa ini adalah algoritma yang diterapkan pada graf. Maka kita bisa lihat di sini ada sebuah graf ya. Ini kita sebut undirected graph karena tidak ada arahnya ya. Jadi tidak ada arahnya ya, ini undirected graph, yang dimana graph ini bisa dibagi ya, bisa dibagi menjadi beberapa connected components. Kita lihat di sini satu graph, dan di sini ada 3 connected components. Apa sih connected components itu? Ya, connected component adalah subset paling banyak gitu ya, atau teman ya, atau node tangga paling banyak ya, yang bisa diakses dari sebuah node dan juga node yang lainnya. Di sini a connected component is a maximal subset of the vertices such that each pair of vertices is reachable from each other. Kata kuncinya adalah reachable from each other. Jadi masing-masing itu harus bisa mengakses satu sama lain. Itu kita sebut dengan connected components. Contoh di sini 4 bisa mengakses 7 karena 4 ini bisa melalui node 6, bisa melalui node 5 juga ya. Begitu juga 7 bisa mengakses 4. Nah, sedangkan kita bisa lihat 4 tidak bisa mengakses 8 karena tidak ada path-nya ya, tidak terkoneksi. Nah, maka kalau kita bisa lihat dari graf ini, kita bisa menemukan
3 connected components. Bagaimana cara menemukan connected components ya? Konsep utamanya karena kita membahas algoritma tangents, di sini saya flashback sedikit algoritma depth first search gitu ya. Karena salah satu cara untuk menemukan connected components adalah menerapkan depth first search. Ini adalah algoritma original ya. Algoritma asli dari depth first search-nya adalah seperti ini gitu ya. Kita lihat simulasinya. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana penerapan algoritma depth first search? Kita sudah bahas ya di semester 2. Ada? Ya, silahkan, Robert. Oke, jadi DFS itu kan depth first search. Jadi dia nelusuri ke node, dia nelusuri node terdalam dulu. Jadi misalnya kalau di PPT itu rootnya kan mulai dari 0. Jadi kita lihat 0 itu terhubung ke node 1, 2, 3. Nah, dia mulai dari paling kiri dulu. Jadi 0 kunjungi ke 1. Nah, habis itu dari 1 kita cek dia 1 itu terhubung ke node mana aja, ke 2. Berarti dari 0 ke 1 ke 2. Di 2 terhubung ke 0 dan 4. Tapi karena 0 udah, jadi dari 2 lanjut ke 4. Nah, di 4 udah nggak terhubung kemana-mana lagi. Jadi kita balik ke 2 juga udah semua ditelusuri, 1 juga. Jadi kita balik ke 0. Nah, di 0 kita lihat yang belum ditelusuri itu node 3. Jadi dari 0, 1, 2, 4 baru ke 3. Begitu, Bu. Ya, terima kasih ya Robert. Betul sekali ya. Jadi depth first search ini dia akan menghabiskan dulu ya tetangga dari tetangganya gitu ya, node tetangga, kemudian ke node tetangga lagi sampai habis, baru kalau tidak ada dia balik ke atasnya, apakah masih ada yang harus dikunjungi lagi dan seterusnya ya. Jadi DFS ini dia pakai stack. Nah pada kali ini gitu ya, algoritma yang akan kita pelajari pada hari ini itu akan menerapkan DFS dengan sedikit modifikasi. Nah, ini adalah algoritma DFS untuk menemukan connected components pada undirected graph ya. Jadi yang pertama tadi kita bahas. Di sini penambahannya hanya ditambahkan variabel komponen pada node. Ya, jadi kalau kita bikin di kodenya ya, struct-nya itu kita tambahin satu variabel yaitu komponen yang di sini di awal di set -1 dulu semuanya. Nah, setelah itu pilih satu root gitu ya, satu node sebagai root. Kemudian akan mengunjungi ketika komponen dari node tersebut adalah -1. Dia akan DFS lagi ke bawahnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ketika yang dikunjungi itu udah tidak ada lagi, dia baru naik ke atasnya. Ya, dan dia akan menghitung ya komponen. Ya, jadi setiap naik komponen count-nya nambah gitu ya dan seterusnya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan berapa sih jumlah komponen pada saat itu. Kalau udah selesai dia akan mencari lagi mana sih node yang belum dikunjungi. Gitu ya. Ya, jadi pertama kita pilih dulu node yang bebas gitu ya sebagai root pertama, kita cari sampai dalam kemudian dikeluarin. Nah, itu dapatlah komponennya. Nanti kita cari lagi kalau ada yang belum dikunjungi. Kita lihat di yang pertama ya. Contoh misalnya kita pilih 4 nih. Algoritmanya milih 4 nih. Dia akan menggali ya sampai habis, baru dikeluarkan. Ada berapa komponen? Ada 1, 2, 3, 4. Selesai. Kemudian algoritmanya akan mencari lagi. Adakah node yang belum dikunjungi? 2. Nah, 2 di sini sampai mana? Kemudian muncul menjadi satu komponen dengan 3 nodes dan seterusnya ya. Ini untuk undirected graph. Kita lihat kompleksitasnya ada berapa gitu ya. Kompleksitas dari algoritma ini adalah O, V plus I. V ini jumlah nodes ya. Kemudian I ini adalah jumlah dari edge-nya atau path yang ada di graph tersebut. Nah, kalau itu tadi undirected graph. Sekarang kita akan masuk ke connected component pada directed graph. Ada yang tahu bedanya? Haris? Ya, bedanya kita lihat ya, kita bisa lihat pada gambarnya. Kalau yang tadi, antara node 1 dengan node yang lain tidak ada arahnya.
Kalau di sini, kalau dari node A bisa ke node B, dari node B belum tentu bisa ke node A karena tidak ada arah ke A. Beda ya kalau undirected graphs, sekali ada path dia bisa bolak-balik. Maka di sini sama ya, juga ada connected components. Tetapi kita menyebutnya dengan strongly connected components. Jadi strongly connected components itu sama definisinya dengan connected components tadi. Hanya saja ini kita terapkan di directed graph. Algoritmanya juga nanti akan berbeda. Makanya kita akan mengenal Tarjan's algorithm ini ya. Apa sih manfaatnya dari SCC ini ya? Salah satunya ya, ini saya kasih contoh aja ya, pada instalasi jaringan atau instalasi resource gitu ya. Kalau kita tahu cara menemukan strongly connected components, maka kita bisa menghemat resource. Contoh kita harus instalasi resource yang bisa dipakai oleh semua site atau semua nodes. Kalau kita nggak pakai SCC, nanti setiap node kita kasih resource, kan boros ya. Tapi kalau ternyata kita bisa menemukan strongly connected komponennya, kita cukup meletakkan 5 resource di strongly connected components ini. Jadi semuanya tetap bisa pakai gitu ya. Oke. Nah, dari definisi yang tadi apa kuncinya? Reachable each other ya. Reachable each other. Nah, sekarang dari gambar ini ada yang tahu kira-kira ada berapa strongly connected components? Mungkin Alif? 4. Ada lagi yang punya jawaban lain? Berapa? 3, Eca. 5. Oke, ada yang menjawab 4 ya. Tadi Alif menjawab 4. Eca menjawab berapa tadi? 3, Naya 5. Jawabannya kira-kira berapa? Kita lihat ya. Ternyata betul ya, tadi Alif menjawab ada 4 strongly connected components. Ya, Farel. Ya, silakan. Mau tanya kalau untuk yang titik merah itu kenapa sendiri ya Bu? Kenapa yang titik merah itu sendiri? Oke, kita lihat di sini ada 4 SCC ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Farel bahwa kenapa sih di sini jadi 1 SCC gitu, padahal dia sendirian. Nah, kita kembali lagi ke definisinya. Apa tadi kalau komponen yang terhubung itu reachable each other ya. Kuncinya adalah reachable each other. Kita lihat di sini kenapa bertiga nih ya. Bertiga ini bisa mengakses ke atasnya. Yang ini juga bisa mengakses ke sini. Begitu juga sebaliknya. Kenapa yang ini nggak masuk? Karena yang dari sini bisa ke sini, tetapi tidak begitu sebaliknya. Artinya tidak each other gitu. Jadi yang berkelompok adalah yang reachable each other. Kita lihat di sini bisa mengakses satu sama lain, di sini juga bisa. Yang di sini kita lihat nih jomblo sendirian gitu ya. Makanya ya kalau pengen harus terbuka ya. Jadi dia ini mengakses node lain, tetapi node lain tidak bisa mengakses dirinya. Cuma dia sendiri. Ya makanya jomblo seumur hidup gitu kan. Ya tapi kita lihat ya, balik lagi ke definisinya. Jadi tidak bergantung pada jumlahnya. Ya, jadi connected components itu balik aja ke definisinya. Artinya kalau dia hanya bisa merich dirinya sendiri, ya dia bisa menjadi 1 strongly connected components. Kecuali kalau di sini ada 1 node ya yang bisa mengakses ke merah. Nanti dia bisa masuk ke kelompok lain. Nah, ini mirip juga ya kayak kita gitu ya. Kita kalau mau bisa bergaul dengan orang ya kita merich orang dan orang itu harus merich kita juga gitu ya. Jadi di sini ada 4 ya. Kalau kita bisa lihat ini masing-masing reachable each other ya, bisa mengakses satu sama lain. Kecuali yang merah ya, dia bisa mengakses 2 node tapi tidak ada satupun node yang bisa mengakses node merah ini. Gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, udah paham ya? Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Algoritma apa sih yang bisa digunakan ya untuk mencari strongly connected components? Sebenarnya banyak ya. Ada nggak hanya 1 gitu ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah algoritma Tarjan's ya.
Nah, jadi algoritma ini ditemukan di tahun 1972 oleh Robert Tarjan. Cuma beda nama belakang ya. Sama-sama Robert depannya. Ya, jadi Tarjan ini salah satu ya yang penemu pertama ya untuk mengembangkan algoritma untuk SCC. Nah, Tarjan ini punya ide pertama itu dari DFS. Jadi dia sudah tahu ya bagaimana konsep DFS, kemudian dia terapkan di directed graph tadi. Nah, di sini the algorithm works by traversing, sama ya seperti DFS ya, dia traverse atau mengunjungi node secara DFS. Kemudian masing-masing node itu punya variabel ya. Jadi kalau kita bikin struct, dia punya index dan punya yang disebut lowling values. Ini modifikasinya Tarjan ya. Dia menambahkan nilai lowling pada setiap node. Nah, ini the lowling value of a node is the smallest node number reachable from that node in the DFS traversal. Jadi satu SCC itu pasti lowlingnya sama, gitu ya. Jadi masing-masing node itu kan nanti punya variabel lowling. Dia akan menjadi satu SCC ketika lowlingnya sama dan merupakan nilai terendah. Gitu ya, lowling terendah di antara masing-masing. Kompleksitasnya juga sama ya, karena dia sama-sama DFS ya, DFS, maka dia kompleksitasnya O vertex plus H ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini inovasinya Tarjan itu sebenarnya ada pada lowling values itu. Kalau kita lihat di connected components algorithm tadi nggak ada ya lowling values. Nah, di sini dia menambahkan lowling values dan dia akan menggunakan stack untuk menyimpan langkah mengunjungi nodes. Ya, seperti yang kita tahu DFS kan memang menggunakan stack. Ya. Nah, ini algoritmanya ya. Ini yang pertama ada indeks. Indeks kita mulainya dari 0. Indeks awal banget ya, sebelum jalan kita inisiasi dengan 0. Kemudian kita isi ya setiap vertex. Ya, jadi setiap vertex itu atau setiap nodes ya atau setiap titik dia punya 3 variabel. Yang pertama punya variabel indeks. Kemudian ada onStack. OnStack ini boolean ya, false atau true. Kemudian ada lowling. Jadi dia punya 3. Nah, semuanya ketika di awal diinisiasi indeksnya -1 karena belum dikunjungi. Kemudian onStack-nya semuanya false. Baru dia akan masing-masing akan dikunjungi ya. Masing-masing vertex dikunjungi. Ketika indeksnya -1 artinya belum pernah dikunjungi, dia akan DFS Tarjan. Nah, bagaimana DFS Tarjan? Nah, ini ya memang agak panjang, tapi konsepnya sama sebenarnya ya. Jadi di sini dia masukkan dulu ke stack gitu ya, ketika pertama kali dikunjungi, kemudian indeksnya diubah ya menjadi indeks, kemudian onStack-nya true, lowling-nya juga disamakan dengan indeks. Jadi pertama kali node itu dikunjungi, dia akan memiliki indeks dan lowling yang sama ketika pertama kali dikunjungi. Baru nanti indeks dia plus-plus, dia cari lagi tetangganya dari node tersebut. Kemudian dia kunjungi ya sampai ketika menemukan tidak -1 tuh gimana? Berarti kan artinya sudah pernah dikunjungi ya. Ketika traverse-nya dia mengunjungi node yang sudah pernah dikunjungi, maka dia akan mengupdate lowling dari node tersebut dengan indeks dari nodes yang sudah dikunjungi. Nanti kita lihat ya simulasinya seperti apa. Nah, setelah itu dia akan keluar DFS. Setiap kali keluar dari DFS, dia keluar ya dari rekursifnya, dia akan mengupdate ya lowling-nya dengan node sebelumnya. Mana yang lebih kecil? Maka itu nilai lowling yang baru. Kemudian ada kondisi ketika indeks itu sama dengan lowling, maka dia akan pop atau dikeluarkan SCC. Ya, jadi itu alurnya bagaimana Tarjan ini menemukan strongly connected components. Nah, ini kita bisa lihat ya simulasinya.
Mungkin agak bingung nih panjang. Jadi ini reverse-nya seperti apa gitu ya. Kita lihat. Nah, ini adalah index dan lowling ya. Sebelahan ini index dan lowling. Kita lihat satu strongly connected components, lowlingnya itu selalu sama, yang paling kecil. Di sini lowlingnya 1 ya. Di sini nanti kita punya lowlingnya 6 ya. Nah, di sini 4, nah di sini 8. Di sini yang sendiri tadi ya. Oke, kita coba contohkan dulu ya. Saya coba contohkan sebuah graf sederhana dulu ya. Oke, kita lihat ya di sini. Di sini ada sebuah graf. Kita mau cari berapa strongly connected components-nya. Kalau dari sini kelihatan nggak? Kalau pakai otak manusia nih, kalian kelihatan nggak nih? Ada berapa kira-kira? 1. Ada yang mau jawaban lain? 1 ya. Kita coba ya. Jadi kita mulai dari X. Tadi apa? Index dan lowling selalu sama ketika pertama kali dikunjungi. Kita lihat di sini indeksnya berarti 0, low-nya. Kita punya stack ya. Berarti X masuk ke stack. Dari X, tetangga X ada apa? Y. Indeksnya 1, low-nya. Maka Y masuk sini. Y bisa kemana? Bisa ke S dan bisa ke Z. Sekarang kita ke S. Ya. Indeksnya berarti di sini 2, low-nya. S punya tetangga atau enggak? Nah, oke. Sekarang indeks dan lowlingnya S sama atau tidak? Indeks dan lowlingnya sama nggak? Sama. Artinya dia sudah bisa dikeluarkan. Jadi pop. Ini 1 kali aja popnya karena hanya S saja ya. Maka S menjadi 1 SC. Nah, ini S-nya keluar ya dari stack-nya. Berarti dia sekarang di sini ya. Y. Sekarang Y masih punya tetangga nggak? Masih ya. Tetangganya adalah Z. Berarti indeksnya berapa? 3. Lowlingnya 3. Sekarang Z ada di sini. Kemudian Z punya tetangga? Ada X ya. Tapi X ternyata on stack-nya true. Dia ada di stack. Artinya berlaku tadi. Kalau ada di stack, maka yang dilakukan algoritmanya adalah mengubah ya lowling dari Z itu dibandingkan dengan indeks dari node yang ada di stack. Node yang ada di stack apa tadi? X. Indeksnya berapa? 0. 0 dan 3. Mana yang lebih kecil? 0. Maka di sini lowlingnya menjadi 0. Udah ya. Nah, Z sekarang punya tetangga nggak Z? Tetangga yang belum dikunjungi? Sudah nggak ada. Lowlingnya sama indeksnya sama tidak? Tidak sama. Karena tidak sama dia keluar rekursifnya. DFS-nya keluar. Setiap kali keluar, tadi saya sebutkan, kalau keluar DFS, maka dia akan mengupdate lowling dari node sebelumnya ya dibandingkan dengan lowling yang setelahnya. Mana yang lebih kecil? Ini 1 dengan 0, mana yang lebih kecil? Maka di sini akan berubah menjadi Y masih punya tetangga yang belum dikunjungi? Tidak ada. Sama nggak indeks dan low-nya? Tidak sama. Maka dia keluar lagi. Ya. Apa namanya rekursifnya ke atas lagi. Dia ke sini. Tadi melakukan apa? Update ya. Lowlingnya. Mana yang lebih kecil? Sama. Maka di sini tetap ya. Sekarang X punya tetangga ya? Tidak ada. Indeks dan lowlingnya sama? Sama. Maka kita bisa pop X. Kalau kita pop X berarti kan popnya berapa kali tuh? Kalau mau ngeluarin X berarti kan harus ngeluarin Z dulu ya kalau stack ya. Maka kita pop ya 3 kali, yang keluar adalah Z, Y, dan X. Itu menjadi 1 SCC. Maka di sini kita punya 2 ya SCC-nya. Ada yang sendiri dan ini yang ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Nah, berikutnya
Nah, di sini ada latihan ya. Kita punya satu graph, directed graph. Nah, seperti biasa ya, kita kan punya komponen 20% assignment. Nah, assignment itu termasuk juga nilai partisipasi. Ini bagi yang mau berpartisipasi, maka ada tambahan nilainya gitu ya. Dan di sini saya tebak-tebakan dulu deh. Kira-kira ada berapa sih SCC-nya? 3. Ada yang punya jawaban lain? Eca? Oke ya, 3 ya. Kita coba lihat. Ada yang mau mencoba kalau misalnya di sini satu aja deh, satu orang, satu orang, satu SCC nemuinnya. Boleh, ada yang mau mencoba? Oke, silahkan. Ya. Boleh dihapus dulu? Ya, boleh. Jadi E, D, dan B ya. Satu SCC. Oke, terima kasih Darwin. Betul ya, ini pekerjaan Darwin. Jadi pertama kali tadi ya sama, kita mengunjungi, pertama kali dikunjungi indeks dan low-linknya itu selalu sama ya. Sampai di sini ya, sampai dia ketemu B, di mana B itu sudah ada di stack. Maka di situ langsung terupdate ya, low-linknya dibandingkan dengan indeks dari B. Dia keluar ya, DFS-nya keluar. Dan di sini kenapa dikeluarkan B? Karena B sudah tidak punya tetangga yang bisa dikunjungi dan indeks dan low linknya sama. Ya, artinya di sini udah menjadi satu SCC. Karena A masih punya tetangga ya, C masuk ke stack, kemudian dari C mengunjungi F ya, masuk ke step, dari F ke G, G-nya masuk ke stack. G punya tetangga C, tapi ternyata C sudah ada di dalam stack. Maka di sini akan mengupdate ya indeks dari C, kemudian dibandingkan dengan low linknya dari G. Karena sudah nggak punya tetangga, tapi belum sama indeks dan low linknya, maka dia kembali ya keluar gitu ya rekursif DFS-nya. Sama di sini setiap kali keluar dia akan mengupdate low linknya. Mana yang lebih kecil? 5 dibandingkan 4 lebih kecil 4. Maka di sini low linknya terupdate. Masih punya tetangga F, ternyata tidak ada, tapi indeks dan low linknya belum sama. Maka dia nggak bisa tuh di pop, maka dia keluar rekursifnya. Keluar ke sini ya. Ini terupdate jadi 4, nggak punya tetangga lagi dan indeksnya sama low-nya sama, low linknya sama, maka pop C ya 3 kali. G, F, dan C. Ini adalah SCC yang kedua. Terus bagaimana nasibnya A? Karena dia nggak punya tetangga lagi, iya betul ya, sudah nggak ada yang bisa dikunjungi, tadi sudah dikunjungi semua, maka dia indeks dan low linknya dicek ternyata sama, maka kita cukup pop sekali saja. Jadi ada berapa SCC-nya? Ada 3 strongly connected components ya. Jadi di sini bisa ya sendirian menjadi SCC ya. Balik lagi ke definisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, ini ada beberapa referensi nanti yang kalian bisa baca lagi di rumah gitu ya. Dan ini termasuk materi yang menurut saya gitu ya, materi ini kemungkinan akan keluar di UAS gitu ya. Dan menurut saya ini materi yang tidak terlalu sulit, jadi harapan saya kalian besok ketika ujian tidak ada yang salah ya, betul semua. Mungkin itu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Selamat pagi semuanya.